Di part kemarin, Deo Pak Boy secara terang-terangan muncul di hadapan semua orang. Dia bakal langsung mencekik Jin Wenju yang merupakan ketua sekte baru. Dan setelah itu, dia bantai habis dengan cara menghancurkan tubuhnya di hadapan semua orang. Mantap! Deo Pak Boy bahkan membuktikan kalau dia bukanlah orang yang menghabisi ketua Tantai dengan cara menunjukkan bagaimanakah rekam jejak ingatan yang dia miliki ditambah segel penguasa sekte yang sudah dia dapatkan. Nah, tapi tiba-tiba muncullah dua leluhur kuat. Satunya leluhur dari keluarga Yuan, satunya lagi leluhur dari klan Jin. Sedari awal leluhur Yuan sudah tahu ada orang kuat yang bersembunyi di dekat sini. Yang ternyata itu adalah sosok leluhur klan Jin yang bernama Jin Suje. Padahal dulunya dikatakan kalau Jin Suje ini sudah dibantai habis oleh sepupunya sendiri. Tapi ternyata sekarang masih hidup, bahkan mengincar sekte Huangfu. Dulu sekitar 6.500 tahun yang lalu, leluhur Yuan itu pernah bertarung melawan leluhur Jin Suje. Tapi pertarungan mereka tidak sempat diselesaikan. Jadi inilah hari yang paling cocok untuk menentukan siapakah pemenang antara mereka berdua, guys. Mantap. Tapi Jin Suje di sini tidak berniat untuk bertarung. Dia cuma pengen membawa pergi orang-orang dari klan Jinnya. Tapi kalau semisal dihalangi, maka dia bakal segan-segan membantai para murid dan tetua dari sekte Huangfu. Wadidaw, mainnya ancaman nih, guys. Tapi Deo Pak Boy menolak membiarkannya begitu saja. Dia meminta senior Yuan untuk menahan pemimpin klan Jin. Hanya bakal menghabisi yang lainnya baru membantu senior Yuan. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, pertarungan pun terjadi di antara para leluhur. Langsung beradu pedang tertinggi, guys. Ini baru seru. Pemimpin klan Jin pastikan akan membantai Tan Yun dan menguasai sekte Huangfu. Sementara pertarungan para tetua juga tidak kalah seru. Kusong melawan para tetua yang berkhianat. Tan Yun sempat hampir diserang oleh salah satu tetua. Untungnya dia dibantu oleh Tan Tai. Tan Tai merasa cukup kecewa dengan tetua satu ini. Padahal ribuan tahun yang lalu, dia melihat tetua satu ini naik pangkat sampai sekarang dengan kepala dan matanya sendiri. Dan waktu itu dia sangat percaya kepada dia, guys. Tapi hari ini melihat dia yang sekarang berkhianat, tentu sangat mengecewakan. Sang tetua yang tidak peduli, dia pun melanjutkan pertarungannya melawan Tan Tai. Wah, ini tetua tidak tahu diri, guys. Hanya sadar secara rana tinggian sang tetua. Jadi mau tidak mau, dia memanggil sang kera iblis Laoyon untuk membantu sang pemimpin sekte lama yaitu Tan Tai. Sementara Tato ikut dengan Tan Yun untuk membantai para tetua yang lain. Pertarungan pun terus terjadi. Tato jadi tampan sekarang, ya, guys. Hanya mengincar Jin Xianglai. Adu kekuatan pun terjadi. Di sini dia mengungkit tindakan klan Jin yang dianggap sudah berlebihan. Bahkan ingin menghabisi dirinya pas dia masih berada di sekte Longyun. Ditambah sekarang sudah membantai ketua Tan Tai. Tentu dendam berdarah ini harus dibalas dengan darah juga. Jin Xianglai sudah berada di tingkat 8 alam ilahi. Dia sangat percaya diri bisa membantai Tan Yun yang ranahnya jauh lebih rendah. Sehingga ada pilihan Deo Pak Boy harus menggunakan formasi Dewa Hongmeng. Pertarungan pun terus terjadi. Baru kali ini Deo Pak Boy mendapatkan lawannya sepadan. Tebasan 9 keabadian pun dilancarkan. Tanpa henti menyerang ke arah Jin Xianglai sampai dia tidak mampu bertahan dan tua. Hanya menangkap dirinya, guys, langsung dia pukul sampai pingsan. Mantap. Hanya pastikan bakal menghancurkan klan Jin.
本宗主会降临。 Sementara Xuan Kui yang terpojok karena dikepung oleh dua tetua. Ketika dia hampir meninggoy, Dewa Pak Boy pun muncul untuk membantunya. Gak perlu basa-basi, tebasan 5 elemen dia lancarkan dan tuar. Tetua dari klan Topa berhasil dia lumpuhkan sampai dibuat pingsan. Tetua satunya lagi mencoba meminta ampun tetapi tidak dibiarkan guys. Langsung Tanyun tebas sampai meninggoy di tempat. Iyalah namanya pengkhianat tiada kata ampun. Tetapi mereka tidak sadar sebenarnya pertarungan ini dipantau langsung oleh Pangeran Topa yang menggunakan pelindung persembunyian. Dia melihat kemampuan Tanyun yang luar biasa bisa menghabisi kedua tetua tertinggi. Pun langsung memutuskan untuk kabur dari sana daripada nanti dia malah ketahuan ya kan. 怎会新向海和拓跋景天结拜于他，竟变得如此厉害？ Sementara pertarungan Tan Taiyi melawan tetua yang sombong dan mengira kara iblis ini miliknya Tanyun. Melihat sang tetua yang banyak bacot, langsung kara iblis serang sampai pingsan. Total sudah 3 tetua yang dibuat pingsan guys. Tanyun memerintahkan kara iblis dan 2 tetua lainnya untuk membantu leluhur Yuan melawan sang sosok pemimpin klan Jin. Mantap, ini baru full power ya guys. Tan Taiyi sempat bingung akan identitasnya Tanyun. Gimana ceritanya dia memiliki sosok hewan peliharaan yang begitu kuat. Kara iblis menyerang pemimpin Jin dari belakang, tetapi dia malah dipentalkan. Senior Yuan yang disuruh untuk beristirahat tetapi dia tidak mau, sehingga semuanya menyerbu untuk menghabisi pemimpin Jin. Pemimpin klan Jin ini dulunya terkenal sangat kuat guys. Bahkan dinasti Tang tidak berkutik di hadapannya. Apalagi kalian para semut akan kusingkirkan. Semua tetua pun dia singkirkan, tetapi muncullah Dewa Pak Boy dari belakang yang langsung menebasnya dengan menggunakan pedang dewanya sehingga tuar. Auto meninggoy di tempat dia guys. Setelah semua sudah dibereskan, semua orang pun berkumpul di lapangan. Pemberontakan dan pengkhianatan berhasil diurus, berhasil dihilangkan. Semuanya pun memberi hormat kepada Tanyun sebagai pemimpin sekte yang baru. Su Ping juga sudah berhasil menangkap Kong Sun Yang Chun. Su Ping juga memberi hormat kepada Tanyun guys. Kalau dulu masih Tanyun yang kasih hormat ya kan? Sekarang malah kebalikannya. Selain mereka, banyak juga tetua lain yang ditangkap sesuai dengan daftar mata-mata yang kemarin Tanyun berikan. Salah satu pengawal yang bernama Wei Chuang, dia muncul. Dirinya bertugas untuk menjaga pintu keluar rahasia. Tetapi ternyata ada orang yang menyamar menjadi Tanyun, menyuruh Wei Chuang untuk membuka dunia rahasia. Awalnya dia kira itu adalah Tanyun yang asli. Ternyata palsu. Yes, benar guys. Yang palsu itu merupakan Pangeran Topa yang kabur dari sekte Huangfu. Tanyun di sini tidak menyalahkan Wei Chuan, tapi memang sosok musuh ini sangat hebat dalam tindakan menyamar. Jadi tidak heran kalau semisal Wei Chuan terkecoh. Buktinya aja 10 tahun yang lalu ketua Tan Tai aja sempat terkecoh guys. Tapi tiba-tiba ketua Topa tertawa keras. Dia senang banyak pengkhianat yang selamat. Kematian ketua Tan Tai dan banyak orang kuat terendah tinggi dari sekte Huangfu yang meninggoy, itu juga otomatis membuat sekte Huangfu menurun kualitasnya. Apalagi kekuatannya pasti juga menurun drastis. Cepat atau lambat dinasti Topa akan menguasai sekte Huangfu. Begitulah percaya dia guys. Ini orang bodoh nih.
Masa dia malah ngaku kalau dinasti Topanya yang akan menyerang, guys? Berarti Tanyut otomatis bakal curiga sama dinasti Topa. So nggak perlu basa-basi lagi, kita lihat apa yang bakal Tanyut lakukan kepada para tetua pengkhianat ini nih, yang tidak tahu diri tentunya kan.